Oke, kita mulai dulu ya sambil nanti menunggu Pak Dr. Sutarto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Habibana wa nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Terima kasih atas kehadirannya untuk seluruh mahasiswa di program Magister Pendidikan Agama Islam STAI Sabili Bandung. Ini adalah ujian untuk tesis ya. Mudah-mudahan nanti masing-masing akan diberikan waktu untuk presentasi ya. Kemudian nanti kita akan rekam juga satu-satu. Jadi minimal satu orang ya, satu orang itu dalam lebih kurang itu 10 sampai 15 menit ya untuk mempresentasikan dan nanti menggunakan PowerPoint, kemudian juga menggunakan nanti mungkin dikirim untuk soft copy-nya nanti agar bisa diperbaiki. Baik, untuk yang pertama ya kita akan mulai dari ujian tesis atas nama Ibu Iin Septianingsih. Nah, kepada beliau saya persilahkan. Baik, Pak. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Mohon maaf, Pak. Materinya belum saya buka. Ya, silakan, Pak. Oke, bisa. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Dr. Misno selaku pembimbing perkuliahan kita selama ini sekaligus penguji dalam ujian tesis hari ini. Hari ini saya ingin mempresentasikan tesis saya dengan judul Strategi Guru dalam Mengembangkan Kecerdasan Spiritual Anak Usia Dini di TK Al-Hidayah Kabupaten Buton. Baik, tujuan penelitian dalam tesis ini yang pertama adalah satu, untuk mengetahui strategi guru dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini di TK Al-Hidayah Kabupaten Buton. Kemudian yang kedua, untuk mengetahui metode pembelajaran yang dilakukan dalam mengenalkan nilai-nilai spiritual pada anak usia dini. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengetahui faktor penghambat dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini. Metode penelitian, untuk jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, di mana penelitian kualitatif ini dianalisis secara non-kuantitatif. Informasi dapat berupa transkrip dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen, atau bahan-bahan yang bersifat visual, seperti foto, video, atau bahan dari internet, dan sumber-sumber dokumen lainnya berupa jurnal, tesis, disertasi, dan lain sebagainya. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan studi naratif, di mana berfokus pada narasi atau cerita atau deskripsi tentang serangkaian peristiwa atau pengalaman manusia, dalam hal ini narasumber atau informan. Kemudian prosedur yang digunakan berupa restoring atau penceritaan kembali cerita tentang pengalaman individu atau progresif-regresif, di mana peneliti memulai dengan suatu peristiwa sesuai dengan
judul yang saya angkat yaitu tentang strategi guru. Sumber data penelitian. Pada penelitian ini ada dua. Yang pertama data primer. Data primer ini adalah data utama, yaitu berupa hasil wawancara dengan informan. Informannya di sini ini adalah, mohon maaf, informan di sini. Ya, silakan lanjut. Ya, informan di sini yaitu perwalian kelas dan guru TK Al-Hidayah, kemudian perwalian orang tua murid, salah satu dari orang tua murid. Kemudian data sekunder ini saya ambil dari beberapa buku, jurnal, dan hasil seminar atau artikel untuk memperkuat teori yang dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan. Untuk metode pengumpulan data yaitu yang pertama observasi, kemudian wawancara, dan yang terakhir ada dokumentasi. Teknik analisis datanya menurut Miles dan Huberman, yang pertama ada pengumpulan data, kemudian reduksi data. Artinya di sini dari hasil pengumpulan data di lapangan, peneliti mereduksi data atau merangkum data dari keseluruhan jumlah data yang didapatkan di lapangan, kemudian penyajian data dan menarik kesimpulan untuk disajikan dalam penelitian. Hasil pembahasannya, yang pertama tentang strategi guru dalam mengembangkan kecerdasan spiritual. Dalam seperti yang kita ketahui, strategi adalah suatu cara atau metode yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Nah, tujuan tersebut sebenarnya adalah agar anak didik mampu menyerap seluruh ilmu yang diberikan selama masa pendidikan. Dengan demikian akan terlihat tingkat keberhasilan tenaga pendidik jika mampu mencetak siswa-siswi berprestasi serta unggul di bidangnya. Kemudian dari hasil wawancara ini bersama Kepala Sekolah TK Al-Hidayah, beliau mengatakan salah satu strategi guru yaitu sama-sama mengarahkan dan membimbing anak didik baik di lingkungan perumahan serta lingkungan sekolah. Jadi ada kerjasama antara orang tua murid dan guru di sekolah. Selain itu juga ini ada tambahan informasi dari Ibu Harida, salah satu guru di TK Al-Hidayah. Beliau mengatakan bahwa kegiatan arisan yang diadakan dengan mengundang para ahli psikolog dan orang-orang yang berkompeten di bidangnya juga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi guru beserta orang tua. Jadi di TK Al-Hidayah itu ada kegiatan arisan ibu-ibu para murid yang kemudian setiap kali kegiatan arisan ini dilakukan, kepala sekolah itu mengundang para ahli psikolog atau tenaga pendidik dari pendidikan anak usia dini untuk memberikan ilmu parenting kepada orang tua murid, sehingga tercipta kerjasama antara orang tua, antara guru dan orang tua murid. Jadi bukan anak didiknya saja yang diberi ilmu pengetahuan, tetapi orang tua juga diajarkan tentang ilmu-ilmu parenting. Selain itu, salah satu strategi lainnya, menurut kepala sekolahnya, kegiatan sekolah yang tadinya hanya seperti biasa 2 jam, ini diadakan kegiatan full day school, yaitu waktu belajarnya ditambah lebih lama untuk menambah kegiatan belajar seperti mengaji serta tahfiz Quran. Namun kegiatan tersebut masih sementara didiskusikan dengan orang tua murid sebab ada biaya tambahannya, Pak.
Kemudian metode pembelajaran yang dilakukan untuk mengenalkan nilai-nilai spiritual pada anak usia dini, ini yang pertama ada metode keteladanan. Metode keteladanan ini biasanya dilakukan di sekolah dengan mengajarkan anak-anak untuk cara berbicara yang baik, yang sopan, masuk di kelas dengan memberikan salam, kemudian salim kepada guru. Selanjutnya ada metode pembiasaan. Masih sama dengan metode keteladanan ini, tapi dipastikan agar anak-anak selalu dibiasakan untuk melakukan hal-hal baik di dalam kelas. Kemudian yang ketiga ada metode nasihat. Selanjutnya ada metode perhatian dan pengawasan. Jika anak-anak dirasa perilakunya kurang sopan, maka ini akan ditegur oleh ibu guru dan diarahkan ke hal-hal yang lebih baik. Kemudian metode hukuman, dan selanjutnya yang terakhir adalah metode bercerita atau bernyanyi. Jadi menyanyikan lagu-lagu rohani, lagu-lagu agama, sehingga anak bisa tahu tentang nilai-nilai spiritual. Kemudian yang terakhir, faktor penghambat dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini. Ada beberapa kendala yang dihadapi di TK Al-Hidayah. Yang pertama yaitu kemampuan anak dalam mengolah informasi, sebab setiap anak ini kan berbeda-beda daya tangkapnya, jadi tidak semua anak langsung bisa menerima informasi dengan baik, ada yang perlu pengulangan, sehingga ini juga menjadi salah satu hambatan. Kemudian pengaruh perkembangan teknologi, dikarenakan sekarang pengaruh perkembangan teknologi dalam hal ini gadget, laptop, sangat berpengaruh terhadap perkembangan psikologis anak, maka agak sulit untuk mengarahkan anak-anak yang sudah terbiasa menggunakan handphone dan susah untuk diarahkan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini ada beberapa sumber daftar pustaka, namun tidak secara keseluruhan saya tampilkan. Sekian mungkin presentasi dari saya. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan, saya kembalikan kepada Bapak Pemuji, Bapak Dr. Misno. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Ibu In ya. Ini kita dulu percobaan dulu, dalam artian itu dilihat dari sisi sebenarnya ini pentingnya kita itu belajar. Nggak usah ditutup dulu, nggak apa-apa. Kita lihat dari judul awalnya, coba kita lihatnya. Ini ada beberapa masukan. Ini pentingnya kita nanti memang ada bimbingan sehingga kemudian nanti arahnya itu jelas gitu ya. Walaupun ini sebenarnya sudah bagus juga ya. Jadi nanti boleh silakan diinikan. Jadi masukan dari saya itu pertama adalah dari sisi ini kan strategi guru dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini di TK Al-Hidayah Kabupaten Buton. Sebenarnya bagus sih sebenarnya gitu ya. Cuman memang dia dari sisi dari sisi istilahnya cakupan itu lebih kurang mendalam gitu sebenarnya gitu ya, karena ini kan kita levelnya itu di master ya, levelnya kita itu di magister pendidikan agama Islam, artinya kita berada di KKNI yang di level ke-8, sehingga pembahasan ya dari tesis itu dia minimal ada ya, kalau di kuantitatif itu ada 2 variabel gitu ya. Kemudian juga untuk lokasi juga diusahakan itu dia jangan hanya jangan hanya satu sekolahan atau lembaga pendidikan gitu ya. Ini yang ideal gitu ya. Spiritual kurang i tulisannya itu ya. Nah, berarti kita harus dipahamkan. Nah, ini jadi nanti ini kenapa? Mungkin teman-teman semuanya mungkin ada ini ya, karena dengan menulis tesis ini kita jadi belajar pertama itu mengidentifikasi permasalahan gitu ya. Jadi permasalahannya itu apa gitu kan? Oh, ternyata mungkin kecerdasan yang ada di TK Al-Hidayah ini mungkin masih belum maksimal gitu, sehingga perlu adanya pengembangan. Itu nanti masuk ke background ya. Kemudian juga nanti dari sisi kenapa ya tadi di TK Al-Hidayah gitu, karena mungkin memang ada sesuatu yang spesial di sana gitu misalnya gitu. Itu nanti bisa menjadi alasan
Jadi alasan atau argumentasi untuk ini ya, untuk dijadikan ini istilahnya itu pengembangan ya dari spiritual ini gitu ya. Kayak itu yang pertama. Terus yang kedua, nanti kita lihat coba di rumusan masalahnya di yang kedua. Di slide yang kedua coba kita lihat ya. Nah, ini dia langsung ke tujuan penelitian, dia rumusan masalahnya tadi dia nggak ada nih. Nah, jadi apa istilahnya itu? Iya Pak, rumusan masalahnya tidak dicantumkan. Maaf Jadi Pak, ya. ya nanti tesisnya boleh dinaikkan. Jadi ya yang penting itu justru rumusan masalahnya. Tapi Iya, kalau iya kita Pak. lihat ke atas, coba kita lihat di slide yang kedua. Nah, kita lihat di slide yang kedua, dari tujuan sebenarnya kelihatan. Nah, di sini. Jadi kalau untuk level S2 itu jangan menggunakan kata-kata mengetahui, tapi untuk menganalisis gitu ya. Oh, iya. Ini harus dipahami. Jadi ternyata bukan hanya mengetahui, kalau mengetahui itu levelnya S1, itu pun juga biasanya terlalu sederhana ya, hanya untuk mengetahui to know. Padahal kalau di level master itu adalah to analyze ya, untuk menganalisis gitu ya. Jadi Baik, Pak. untuk menganalisis sehingga ini nanti diganti. Nah, kalau dari sini kita sudah paham juga rumusan masalahnya, berarti pertama itu adalah bagaimana strategi guru dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini di TK Al-Hidayah Kabupaten Buton. Itu pertanyaan yang pertama. Jadi strateginya bagaimana? Yang kedua, untuk mengetahui berarti di sini adalah bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan dalam mengenalkan nilai-nilai spiritual pada anak usia dini TK Al-Hidayah. Nah, ini tuker nih harusnya nih. Nomor 2 itu pertanyaan nomor 1. Gitu ya. Jadi yang pertama itu pertanyaannya adalah bagaimana metode pembelajaran yang dilakukan dalam mengenalkan nilai spiritual pada anak usia dini di TK Al-Hidayah. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana strategi gurunya. Gitu ya. Jadi kita fokus kepada strategi gurunya. Gurunya ada berapa nanti di metode penelitian gitu ya. Kemudian yang ketiga, faktor penghambat dalam mengembangkan kecerdasan. Nah, ini baru nomor 3-nya. Berarti nomor 2 jadikan 1, nomor 1 dijadikan nomor 2, baru ada nomor 3 faktor penghambat, atau sebenarnya lebih bagus minimal banget itu dia karena di situ ada faktor ini aja kan, nanti menggunakan analisis SWOT sebenarnya gitu ya. Jadi pakai analisis SWOT tuh, SWOT itu. Jadi karena dia ingin mengetahui tentang penghambat ya, penghambat dan juga penunjang sebenarnya kalau mau dua-duanya. Ya, jadi untuk menganalisis faktor-faktor penghambat dan penunjang dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini di TK Al-Hidayah Kabupaten Buton. Nah, kayak gitu ya. Jadi udah bagus tuh, ini pentingnya kita belajar dan juga bimbingan. Terus kita lihat metodenya. Kalau lihat seperti itu, berarti metodenya itu dia berdasarkan datanya, dia adalah kualitatif. Coba di next ya. Berdasarkan datanya dia adalah kualitatif, kemudian ini juga perlu dipahami kualitatif itu dia seperti apa gitu ya, sumber datanya ini kan udah nggak pakai foto, video, bahan dari internet dan dokumen lain, ini dari Sugiono. Oke, lihat coba di berikutnya. Jenis penelitian berikutnya pendekatan penelitian. Nah, ini dia studi naratif. Ini terlalu sederhana, jangan pakai naratif. Bagusnya tadi pakainya itu adalah analisis SWOT-nya sebenarnya itu ya. Jadi analisis SWOT-nya itu karena dia memang yang paling simpel ya, restoring, pencerita kembali tentang ini diganti, dia jangan, ini karena pakai studi naratif akhirnya jatuhnya ke sini. Kalau naratif itu dia terlalu simpel, dia hanya menarasikan, hanya mendeskripsikan. Jadi harus ada level yang agak lebih tinggi, yaitu tadi SWOT-nya itu ya. Minimal nanti pakai yang Mills. Slide berikutnya, pendekatan penelitian sudah lanjut, bawahnya lagi data primer, yang di atasnya dulu. Yang di atasnya, sini dulu sumber data penelitian. Jadi ini jenis data ya, data primer melakukan survei di lapangan
wawancara informal, dia nggak ya survei atau langsung aja melakukan wawancara, bukan survei ya. Perwalian kelas dan guru lainnya. Jadi kalau umpamanya tadi strategi guru ya guru saja gitu, mungkin dengan kepala sekolah ya. Jadi kalau perwalian kelas sih nggak perlu kayaknya gitu ya, guru juga udah cukup. Kemudian di sini ada 4 orang, kepala sekolah, perwalian kelas, guru kelas, salah satu orang tua murid. Nanti yang namanya kita mau meneliti strategi guru ya berarti gurunya saja gitu. Ya kepala sekolah itu jadinya sekunder. Jadi gurunya di situ ada berapa, ya bagus kalau diwawancarai semuanya. Kan kita sedang meneliti tentang strategi guru dalam meningkatkan nilai-nilai spiritual anak gitu kan. Jadi guru, apa yang dilakukan guru gitu. Jadi bukan kepala sekolah, bukan juga perwalian kelas gitu ya. Oke, next slide berikutnya. Ini pentingnya kita belajar dan juga ini. Sekundernya teori. Nah, di sini dia nanti meletakkan di PowerPoint-nya itu jangan seperti ini. Ini dia deskriptif. Jadi kalau data sekunder tinggal disebutkan aja data sekunder itu apa gitu. Apakah mungkin dari misalnya wawancara dengan pihak lainnya gitu ya, atau mungkin dari studi dokumennya, atau mungkin juga dari pakar tertentu gitu. Itu data prima. Kalau ini kan data sekundernya itu dia deskripsi. Data sekunder yang dimaksud dalam penelitian berasal dari sumber bacaan dan berbagai sumber. Dia nggak jelas gitu bukunya apa, jurnalnya seperti apa, hasil seminar gitu ya. Jangan-jangan nggak ada gitu kan. Nah ini pentingnya belajar. Yang penting prosesnya gitu ya. Prosesnya yang paling penting itu ya. Oke, selanjutnya yang set berikutnya coba dilihat. Ini kenapa kita kuliah, kemudian kita memahami ini yang penting. Jadi dia paham untuk observasinya itu seperti apa, wawancaranya seperti apa, kemudian dokumentasinya seperti apa. Nah ini jadi hal yang sangat penting yang kita bisa jelaskan. Observasinya berapa kali, ketemu wawancaranya siapa yang diwawancara, bagaimana transkrip wawancaranya gitu ya. Kemudian analisis dari hasil wawancara itu sampai kepada dokumentasi. Dokumentasinya ini atau studi dokumennya itu isinya itu apa gitu kan. Kan bisa lihat tuh, bisa kelihatan. Oke, yang di bawahnya lagi teknik analisis datanya coba kita lihat pakai apa. Nah, teknologi data. Nah, kalau dia pengumpulan dia sebenarnya apa? Dia pakainya ini kan pakai ini nih, Mills and Haberman kan. Jadi ada data collection, data reduction, data display, sama conclusion drawing atau kesimpulan. Nah, ini kan caranya nih. Nah, kita akan lihat sebenarnya seperti apa menggunakan 3 cara ini atau 3 langkah. Ini kebanyakan ada A-nya nih kelewatan nih, menggunakan 4 langkah ini dalam penelitian. Itu pentingnya kita belajar gitu ya. Jadi bukan hanya apa istilahnya itu meletakkan saja. Nah, kita lihat yang berikutnya. Ini langsung ke hasil penelitiannya ya. Hasil pembahasan. Nah, ini kan strategi gurunya ini, jadi dia pertanyaan kedua tadi sebenarnya. Nah, dia juga sama di sini, dia nggak disebutkan tuh. Jadi strateginya itu seperti apa gitu. Nanti apakah di bawahnya kita akan lihat. Ini kan di sisi strategi adalah suatu cara atau metode. Tidak, ini ide dia masih deskriptif nih. Jadi dia namanya ini teoritis. Dalam proses belajar mengajar seorang tenaga memiliki target tujuan tersebut adalah agar anak dia ini bukan jawaban dari strategi. Kalau di PowerPoint itu strategi guru dalam mengembangkan ya udah strateginya apa gitu. Misalnya membuat RPS atau RPP yang ada nilai-nilai spiritualnya gitu. Nah, kalau ini strategi guru mengembangkan, dia kan satu nih Ibu Mariati gitu kan ya. Ini kepala sekolah. Nah, dia kepala sekolah. Nah, kalau dia di sini sebutnya jangan sebagai kepala sekolah, tapi sebagai guru. Karena kan biasa kepala guru kan ngajar gitu kan. Jadi beliau mengatakan bahwa salah satu sebagai guru untuk meningkatkan. Nah, ini kan cuma satu nih gitu kan. Jadi gurunya meningkatkan sesuatu anak kalau dengan bekerja sama dengan orang tua murid TKJ untuk sama-sama mengarahkan membimbing anak baik didik di lingkungan formal serta di lingkungan sekolah. Nah, ini dia juga masih agak-agak bias ini karena tadi ininya ke orang tua jadinya kerjasama dengan orang tua di luar ya bisa sih sebenarnya tapi bukan yang utama gitu ya. Yang utama yang kita bayangkan itu guru itu strateginya ketika di kelas itu seperti apa gitu. Jadi bukan hanya
kata kepala sekolah itu guru itu bekerja sama dengan orang tua gitu. Nah, itu berarti dia kurang tajam gitu ya. Kayak yang sebelasnya coba kita lihat. Ini satu nih kerjasama dengan itu. Ini strategi guru. Ini tadi ada Bu Wa, gitu yang ada Bu Harida, satu guru TK Al Hidayah. Kegiatan arisan. Nah ini juga agak jauh juga ini. Ini jadi ngomongin arisan jadinya. Gitu. Ya, jadi mengatakan bahwa kegiatan arisan yang diadakan dengan mengundang para ahli sekolah dan orang berkompeten biasanya juga menambah ilmu pengetahuan bagi guru serta orang sebab ilmu berkembang. Nah, dia nggak nyambung gitu. Ini jaga sembung pergi umroh ini. Jadi ngomongin strategi guru dalam mengembangkan kecerdasan siswa, tapi di sini malah bikin arisan kemudian ngundang psikolog gitu kan ya. Ya sebenarnya sih bisa, tapi terlalu memaksakan gitu. Jadi mengundang psikolog, kemudian nanti belajar ya. Harusnya bukan psikolog sih, harusnya itu kalau spiritual berarti mengundang tokoh agama, ustadz atau apa, itu baru dia nyambung gitu ya. Kemudian juga dapat menambah ilmu pengetahuan bagi guru serta orang tua. Ya, orang tua ya nggak kita bahas gitu kan ya. Berkembang dan sebagainya ini juga nggak dibahas. Jadi ini dia terlalu di luar dari pembahasan. Lihat di slide berikutnya. Slide berikutnya. Jadi belum ketemu nih strateginya. Strategi yang akan dilakukan guna meningkatkan kesehatan anak adalah dengan mengadakan kegiatan full day school. Nah ini full day school itu dia sebenarnya bukan guru, tapi dia itu adalah kepala sekolah dengan model pembelajaran gitu. Jadi bukan ke strategi gurunya, di mana waktu pembelajaran tambahan akan diisi dengan kegiatan belajar mengajar seperti tahfidz Quran. Namun kegiatan ini masih akan didiskusikan lebih lanjut dengan orang tua sebab ada biaya tambahan, berarti belum dilaksanakan ininya. Gitu ya, karena di sini kan dia masih akan didiskusikan lebih lanjut dengan orang tua murid sebab ada biaya tambahan yang akan Karena dikenakan. baru rencana baru strategi berikutnya begitu Pak, rencana kepala sekolahnya seperti itu. Iya betul, berarti bukan strategi guru tapi rencana strategi sekolah jadinya sebenarnya itu. Jadi strategi sekolah nggak apa-apa. Ini kan biar ini yang lain juga pada ini juga nggak apa belajar. Kayak yang berikutnya coba. Yang berikutnya lagi di slide berikutnya metode pembelajaran. Nah ini yang di pertanyaan pertama tadi ya. Metode keteladanan itu seperti apa, pembiasaan seperti apa, nasihat seperti apa, perhatian seperti apa, hukuman seperti apa, bercerita seperti apa. Nah itu ini dijelaskan, nanti kita lihat di itunya. Ini kalau ini sudah agak lumayan lah metode pembelajarannya gitu. Jadi sudah cukup. Yang ini udah benar nih pertanyaan pertamanya. Oke, ini ditukar ke pertanyaan yang pertama. Yang berikutnya, slide berikutnya. Coba kita lihat penghambat. Ini kendali guru sekali hidayah mengembangkan adalah kemampuan dalam mengolah informasi, pengaruh perkembangan teknologi. Ya, bisa lah gitu. Walaupun nanti di sini harus lihat dari sisi sumbernya gitu. Karena kendala yang dihadapi ini kan rata-rata ini adalah kendala secara eksternal ya, sedangkan kendala dari internal gurunya itu belum teridentifikasi, itu kan. Jadi kendala internal guru kan kita berbicara tentang strategi guru. Ya, penghambatnya apa nih? Oh, ada dua. Ada faktor internal dengan faktor eksternal. Misalnya kalau faktor internal guru adalah misalnya guru misalnya nih ya berasal atau berlatar belakang pendidikan umum misalnya gitu, sehingga dia mungkin bukan tidak bisa tapi kurang bisa menerapkan kecerdasan spiritual gitu bisa. Yang kedua mungkin guru sibuk misalnya memiliki pekerjaan lain gitu selain mengajar di TK gitu kan. Nah, itu bisa juga jadi faktor internal gurunya. Baru nanti eksternalnya baru mungkin nanti waktu yang terbatas atau mungkin tadi ada kemampuan anak, kemudian juga perkembangan teknologi. Nah, itu bisa. Jadi ada faktor internal dan eksternal penghambatnya. Nanti saya mintanya itu ada penghambat dan juga pendukung ya, penghambat dan pendukungnya gitu. Ada yang menghambat, ada yang bisa mempercepatnya. Oke, next slide berikutnya. Langsung ke daftar ini ya. Langsung ke daftar pustaka ya. Pak.
Oke, Masuk ke jadi daftar balik di pustaka, Pak. awal ke ini pertama, ke judul pertama. Jadi yang paling penting pertama judulnya dicatat. Jadi nanti semua mencatat nama dengan judul. Ini berarti kalau mau judulnya ditambahkan dengan strategi guru ya dalam mengembangkan kecerdasan spiritual anak usia dini di TK Al-Hidayah Buton. Kecerdasan spiritual, tadi ada teori tentang kecerdasan mengembangkan kecerdasan. Kalau saran saya sih bisa dua-duanya kayaknya ya, atau mungkin bisa dua tuh kalau mau ditambah kecerdasan emosional dengan kecerdasan spiritual. Gitu, itu lebih bagus tuh. Jadi judulnya biar dua, jadi S2 nih. Jadi judulnya adalah strategi guru dalam mengembangkan kecerdasan emosional dan spiritual anak usia dini di TK Al-Hidayah Kabupaten Buton. Nah, gitu ya. Jadi ditambah tuh. Nah, nanti yang paling penting berarti ini penelitiannya ya cukup bagus gitu ya, cukup bagus, bisa lah, bisa diterima gitu ya. Artinya kita belajar nanti kalau jadi kepala sekolah atau mungkin jadi dosen gitu di itu, jadi oh yang kita teliti adalah guru, strategi guru, walaupun mungkin simple gitu ya, tapi nggak apa-apa. Tapi datanya ini harus valid nih kalau bisa gitu ya. Jadi guru itu apa yang dilakukan oleh guru dalam mengembangkan ya strategi ini gitu. Nah, itu ya. Oke ya, jadi Baik, Pak. Terima kasih, Pak, atas tambahannya ada masukannya. tambahannya ada dua nih. Ini langsung dikirim ke saya nama, kemudian nama mahasiswanya, kemudian NIM-nya kalau ingat gitu ya, kemudian apa judul dari tesisnya ini, termasuk juga nanti ininya apa soft kopinya, karena tadi Pak Dr. Sutanto ingin minta soft kopinya supaya nanti Pak, ya nanti diedit dikirim. dulu atau bagaimana, Pak? Direvisi dulu atau bagaimana, Pak?